Lu datang sini itu sempat ada semacam sign atau sinyal kalau misalnya kayaknya habis lebaran ini bakal rame. Ingat gak sih? Masih ingat kan Bang? Yes. Nah, gue pengen follow up dulu keramaian ini. Apakah tanda-tanda ini sudah datang? Tanda-tanda ini sudah muncul? Atau gimana? Coba lu cerita dulu dong. Beberapa hari setelah gue datang ke sini kan udah muncul. Yang paling gong itu adalah ketika naik ke atas panggung, ya kan? Tunjukkan datanya, tunjukkan, kan main-main ini. Dia mau nunjukin data, gue punya data, gue bilang. Ayo saling tunjukkan. Akhirnya dia naik. Tapi di atas panggung nunjukin data nggak? Nggak nunjukin. Malah dia bilang, jadi yang saya pengen jelaskan, apa datanya apa? Bahkan kemungkinan potensi anggaran yang bengkak misalnya. Sekarang pengadaan-pengadaan itu nggak bisa loh ambil raup untung banyak-banyak. Nggak bisa. Di era Prabowo itu nggak bisa. Kalau nggak mampu juga, udah deh. Jadikan Halim jadi utusan khusus presiden bidang komunikasi. Oke, halo pemirsa Retorika Show. Kembali lagi bersama gue Belmundo Scorpio. Dan hari ini gue bersama abang gue. Siapa lagi kalau bukan? Mari kita bahas. Nah, nanti lu edit tuh biar kayak yang semalam. Pokoknya kalau ada beliau nih diedit begitu. Gimana bang kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Apa lu nih kayak udah kenyang soalnya. Udah kenyang ya? Iya. Udah bertenaga ya? Iya. Okay. Sampai sini langsung disuguhkan. Mantap. Luar biasa. Tapi tadi makannya sehat, nggak ada yang gimana-gimana. Nggak ada ya, alhamdulillah. Sesuai dengan kebiasaan kita orang Lombok Sumbawa. Apa itu? Pedas. Pedas ya. Ngomongnya juga pedas. Tadi gue nahan-nahannya nih. Kita mulai dari ini dulu. Karena podcast pertama lu datang sini itu sempat ada semacam sign atau sinyal kalau misalnya kayaknya habis lebaran ini bakal rame. Ingat gak sih? Masih ingat kan Bang? Yes. Nah, gue pengen follow up dulu keramaian ini. Apakah tanda-tanda ini sudah datang? Tanda-tanda ini sudah muncul? Atau gimana? Coba lu cerita dulu dong. Beberapa hari setelah gue datang ke sini kan udah muncul tuh. Oh gitu. Tanda-tandanya. Gitu ya. Tapi itu sebelum lebaran. Iya, sebelum lebaran. Tapi kan akan gedenya setelah lebaran. Ya kan, akan gedenya setelah lebaran. Kalau misalnya isu itu nggak bisa dieskalasi. Nggak bisa diredam, nggak bisa diredam. Akhirnya kan makin dieskalasi jadi besar. Tapi alhamdulillah bisa diredam dengan cara apa? Dengan cara pada hari itu enggak lama dari hari itu pelakunya ditangkap. Ya baik Polri ataupun ini menetapkan siapa tersangka, walaupun mungkin agak beda ya. Itu kan bisa dijelaskan lah secara ilmiah gitu ya. Dan mungkin hal-hal lainnya juga akan terjadi. Itu baru satu doang. Ya kan? Hal-hal besar akan terjadi itu kan banyak, nggak cuma satu. Yang kemarin lo sebut itu yang kasus penyiraman itu ya, yang pelakunya udah ketangkap ya? Yang udah ketangkap. Itu kan sebenarnya itu mungkin bukan hal yang disengaja untuk terjadi, tapi bisa jadi letupan. Ya ini kan? penumpang gelap lah bahasanya, penumpang gelap gitu ya? Penumpang gelap. Tapi setelah lebaran gimana? Setelah lebaran kan nggak jadi. 30 April nggak jadi. 29 April nggak jadi. Nggak jadi demo yang gede itu maksudnya? Nggak jadi demo ya kan. Tapi malah akan muncul demo lain. Gimana tuh? Kemarin kan ada demo di Kaltim terkait dengan Gubernur Kaltim. Itu juga bisa jadi letupan baru untuk menghadapi demo buruh sama Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional di 20 Mei. Itu kan akan beruntun tuh. Ya kan? Dan harus ada yang bisa menjaga agar letupan kecil ini nggak jadi masalah besar gitu. Karena namanya penumpang gelap itu kan pasti ada dalam setiap pasti punya agenda terus. Gimana pun caranya dia akan berusaha agar chaos itu terjadi. Gitu. Namanya juga mereka kan kalau di aksi ya mereka akan memprovokasi orang-orang. Makanya kan kita selalu teriak hati-hati provokasi gitu kan. Itulah. Apalagi kan setelah lebaran Pak JK memprediksi Juni Juli akan chaos ya kan. Itu kan ngeri juga tuh. Prediksi kayak gini kan nakutin warga gitu, nakutin masyarakat. Cuma ya kita sebagai sebagai masyarakat juga perlu antisipasi ya kan. Masyarakat juga ya kan, masyarakat punya semua instrumen untuk mengantisipasi itu. Polisi ada. BIN ada. Ya kan? KGB
Ya kan? Udah kayak agen Rusia kan. Iya, banyak instrumennya untuk mengantisipasi itu. Nggak mungkin nggak punya instrumen. Salah satunya banyak orang yang terus bersuara atas banyaknya kejadian. Yes. Sehingga itu transparan kan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi atau tidak. Kan lu sering buat konten juga. Banyak yang lu tanggapi. Emang gue sering buat konten ya? Gue kan sering merhatiin bang. Oh gitu. Iya. Berarti Anda salah satu followers ya? Betul. Wajar. Gue follow akun lu juga pasti. Jangan lu nggak follow akun retorika jangan. Kita buktikan sekarang. Oh udah. Oke berarti udah. Gak usah butuh pembuktian. Tapi Iya, gimana? soalnya ada yang nuduh gue waktu itu Anda mendapatkan kekuasaan, giliran gue minta bukti nggak bisa dibuktiin. Yang mana nih ya? Oh iya. Oke. Ya di salah satu itulah. Mungkin kekuasaan untuk hidup. Oke. Iya. Kita lanjut kepada topik ini dulu bang. Kan kemarin selain Pak JK ngomong tentang adanya dugaan-dugaan itu, banyak juga yang seolah-olah mengatakan kayaknya Pak Prabowo ini turun aja walaupun udah diklarifikasi dengan Pak Saiful Mujani waktu halal bihalal, abang pasti ngikutin. Oh menjatuhkan. Iya. Tapi kan itu udah diklarifikasi kan, udah dijelaskan ulang bahwa itu bagian dari sikap politik yang berbeda tentang. Tapi kan abang juga buat video tuh tentang itu tuh. Tapi lu baca klarifikasinya nggak? Nggak lengkap, cuman gue dapat poin pentingnya aja bahwa itu bagian dari gue baca paragraf berapa. Tapi gitu di ya. bagian-bagian akhir itu ada poin penting loh. Apa tuh yang menurut lu bisa di highlight? Malah dia membenarkan apa yang harusnya ini tidak dilakukan. Jadi dia pokoknya di salah satu ini kemarin gue sempat baca tuh bahwa ya gue menganggap dia mengamini bahwa ya Prabowo harus dijatuhkan, harus diturunkan. Dalam klarifikasi itu ada di bagian akhir. Oh gitu. Kan orang nggak fokus ke situ. Enggak. Merasa dia udah mulai ini kan, mulai klarifikasi. Jadi Iya. ya sudah sepertinya Prof Saiful punya sikap politik yang berbeda, tapi nggak ada maksud untuk mengganti rezim atau hal apapun gitu kan. Tapi selain itu kan banyak juga di lain tokoh atau di lain orang juga sering mengkritik Pak Prabowo dan itu selalu bela. Enggak Benar ya? juga. Bukan bela siapa sebutnya. Yang mana nih? Ketika lu berdebat sama Bang Ferry di itu loh. Oh Ferry Amsari. Iya, kan di iNews. iNews kan itu kan bagian dari cara lu untuk membuktikan ada datanya Pak Prabowo sedang melakukan pekerjaannya, tapi di satu sisi ada yang tidak percaya dengan apa yang Pak Prabowo lakukan, Yes. sehingga terjadi panjang pap. Coba ceritain dulu deh ceritain dulu. Di iNews itu gimana sih awal mulanya? Iya, namanya juga ruang publik ya untuk kita menyampaikan pandangan dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kan itu bahasannya waktu itu kan bahasan soal makar ini ya kan ya namanya juga abang-abang ini kan beliau ini kan memang pakar hukum tata negara lah ya. Dan gua anggap ya memang pakar gitu. Gua nggak sama sekali mengerdilkan kemampuan analisa, cara beliau berretorika, gua nggak mengerdilkan itu. Mantap, ada cara berretorika ya. Iya, cara beliau menyampaikan sesuatu gua nggak mengerdilkan itu. Bahkan cara dia ngeles ketika gua berusaha untuk ngebantah nggak. Gua akui jago gitu. Cuma memang dalam beberapa hal ya gue perlu meluruskan beberapa informasi yang menurut gue sebenarnya kan gue pengen mempertanyakan itu kenapa harus impeachment di saat presiden kalau kita baca secara data itu berhasil membangun atau mengerjakan apa yang harusnya dia kerjakan. Walaupun kita juga harus akui di lain sisi ada juga berbagai kasus gitu. Misalnya contoh di MBG itu kalau kita bicara indikator keberhasilan, namanya juga di dunia kerja kan kita bicara indikator keberhasilan. Ya kan? Apa sih indikator keberhasilan bahwa kita bisa menganggap MBG itu berhasil? Kan banyak. Ya kan? Misalnya indikator capaiannya harus punya dapur. Berhasil misalnya, ya kan ada dari target misalnya anggaplah targetnya berapa kan kita nggak tahu nih target berapa yang tercapai. Terus kemudian dari indikator jumlah penerima manfaat ya kan berhasil atau enggak kan itu juga perlu kita pelajari kan. Dan menurut gue berhasil karena bisa mencapai 62 juta penerima misalnya. Atau indikator-indikator lain misalnya indikator soal ekonomi ya kan multiplier efeknya ke orang-orang yang menjadi supplier
yang jadi vendor bagi SPPG, mereka menerima manfaat nggak? Ekonomi berputar nggak? Dan indikator-indikator penting lainnya seperti misalnya tingkat kefokusan anak-anak belajar sejauh ini sudah sampai mana? Kan gue juga mengkritik itu. Gue nggak pernah mengiyakan itu karena sampai sekarang memang nggak ada datanya. Atau misalnya data soal tingkat gizi anak misalnya, ya kan sudah sampai mana? Kan kita perlu gitu loh. Artinya sebenarnya gue pengen menyampaikan bahwa jangan sampai kita pengen melakukan pergantian rezim, ya kan, regime change, lewat cara impeachment ataupun lewat makar misalnya. Tapi kita nggak tahu indikatornya apa. Kalau misalnya kemarin kan makanya akhirnya lari sampai ke pangan itu karena memang pada saat itu Bang Ferry bicara soal beberapa alasan kenapa Prabowo itu harus di-impeachment misalnya. Baik Prabowo ataupun Gibran. 1, Letkol Teddy. 2, Gibran. 3, swasembada pangan. 4, 5 dan lain sebagainya adalah gitu. Nah kalau soal Gibran ya menurut gua ya bohong banget kalau lo ngaku anak organisasi nggak pernah merubah ADART ketika lo punya kepentingan. Itu kan cara sah yang diberikan oleh negara. Ya kan? Kalau misalnya bicara Gibran tuh. Kalau bicara Letkol Teddy kan ada peraturan yang diterbitkan oleh presiden sebelum Letkol Teddy itu dijadikan sebagai Seskap. Ya dong. Terus aturan mana yang dilanggar? Kan kita patut bertanya dong aturan mana. Begitu juga dengan swasembada pangan. Kan gue kasih. Nah, swasembada pangan kan yang digoreng sekarang sama komunitas pendukung Ferry Amsari, komunitas nggak tuh? Ya kan adalah gue nggak bisa membedakan swasembada pangan dan swasembada beras, ya kan? Ayo bang jelasin dong gitu. Ini lo dalam konteks sedang debat, terus ditanyain pertanyaan receh. Yang ngapain gue jelasin? Karena gue tahu lo udah paham itu, ngapain gue jelasin? Dan dalam konteks debat misalnya, oh saya takut mempermalukan. Itu adalah cara orang untuk ngeles. Bahwa kemudian itu digoreng ya udah gitu. Tapi memang namanya juga orang lagi debat. Orang ketika lagi terkurung juga pasti akan ngeles. Kayak bajai kan, ngeles terus kan. Menghindar terus gimana caranya. Saya nggak mau nanggapin, nanti saya nggak mau mempermalukan misalnya. Atau misalnya yang paling gong itu adalah ketika naik ke atas panggung. Ya kan? Tunjukkan datanya, tunjukkan kan main-main ini. Dia mau nunjukin data, gue punya data, gue bilang. Ayo saling tunjukkan, akhirnya dia naik. Tapi di atas panggung nunjukin data nggak? Nggak nunjukin, malah dia bilang, jadi yang saya pengen jelaskan, apa datanya apa? Yang saya pengen jelaskan bahwa para ekonom bilang di pasar-pasar, itu kan bilang, berarti kan opini dia. Bukan data, datanya di mana? Nggak ada. Terus apa yang mau dijelasin? Dan setelah itu memang dinamikanya kan berpindah tuh. Akhirnya beberapa step setelah mereka bicara baru gue bisa ngomong lagi. Kan kita ngikutin host, nggak mungkin gue bilang, host kasih gue kesempatan, kan nggak mungkin. Akhirnya host baru kasih gue kesempatan, gue bilang, ini data yang harusnya tadi saya baca. Ya kan gue bilang, padi kita sekian, kita bahas swasembada nih. Padi kita sekian, jagung kita sekian, surplus sekian ribu ton, sekian ratus ribu ton, sekian beras terutama itu sampai sekian juta ton, ya kan? Terus kedelai kita dan lain sebagainya. Terus yang digoreng juga adalah soal kenapa sih? Emang swasembada mesti impor ya gitu. Kan gue bilang di situ bisa dibaca literatur manapun. Kalau memang mau baca ya, bukan hanya berdasarkan sentimen lo nggak suka gua. Padahal gua sendiri bilang jangan pernah mengamini alim. Jangan lihat alimnya, lihat apa yang dibicarain dong. Kan gue bilang, swasembada itu bukan berarti 0% impor. Bisa dicari literaturnya. Sekarang kalau kita bicara, gue kasih contoh waktu itu adalah soal unggas, soal indukan ayam. Dalam bahasa teknisnya GPS. GPS itu Indonesia, indukan ayam itu nggak bisa kembangin Indonesia. Indonesia itu butuh ratusan tahun untuk bisa ngembangin indukan ayam. Bisa tanya Pokpan, bisa tanya Japfa. Bahkan teman gue tuh punya namanya perusahaannya Cikin. Bisa tanya.
Mereka yang biasa main di ayam, indukan ayam impor impor apa produksi dalam negeri? Impor. Kenapa kita nggak bisa kembangin? Karena itu ada hak ciptanya, hak kekayaan intelektualnya, dan nggak bisa di copy terus dikembangin. Kalaupun di copy kembangin, kena. Maka BRIN itu harus riset sendiri dari awal, dan itu butuh ratusan tahun untuk ngembangin GPS atau indukan ayam bahasa sederhananya. Emang mereka mau cari tahu? Nggak mau cari tahu. Agak penasaran gue tentang indukan ayam. Indukan ayam nih emak ayam, induk ayam atau gimana sih? Coba kasih definisi. Ya. Jadi kan maaf ya, gue penasaran nih. Iya, jadi biar produksi ayam itu lebih banyak. Oke. Ya kan, biar bisa dapat yang lebih baik dan penggemukannya, pakan dan lain sebagainya bisa lebih bagus. Itu ada tekniknya, ada teknologinya. Satu-satunya beberapa negara, salah satu negara yang mengembangkan itu Amerika. Perusahaan dari Amerika, mereka punya hak kekayaan intelektual atas itu untuk mengembangkan itu. Jadi yang dibawa ke Indonesia, diimpor ke Indonesia indukan ayam untuk kemudian dijadikan sebagai ayam-ayam, misalnya ayam pedaging, ya kan? Kan itu ada teknologinya. Kenapa ayam itu bisa bertumbuh dalam waktu cuma 1 bulan sampai bisa segede itu? Kan ayam itu cepat tumbuhnya. Dan itu ada teknologinya, ada tekniknya. Dan itu yang punya GPS-nya itu dari Amerika. Oh, itu konteksnya. Itu konteksnya. Mereka kan gak paham konteksnya, pahamnya kebenciannya. Jadi itulah repotnya ketika kita hanya fokus pada narasi, sentimen dibanding kita berusaha memahami. Kalau kita bicara impor tuh, ya kan? Kita bicara swasembada, beras misalnya. Beras kita sekarang, kalau beras waktu itu gue contohin juga, beras premium boleh kok diimpor. Tapi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita udah berhasil, bahkan kita surplus. Ya kan? Bahkan presiden pun enggak pernah bicara bahwa presiden itu bilang kita sudah swasembada pangan, enggak. Presiden bilang kita menuju swasembada pangan. Kita mulai surplus beras, mulai surplus jagung, mulai surplus kedelai, mulai surplus lain-lain sebagainya. Kan ada banyak tuh daging kita juga. Tapi memang ada beberapa hal yang memang kita belum capai. Kalau nggak salah ada 3 tuh. Salah satunya daging. Daging gitu. sapi. Iya, daging sapi. Gitu. Kan itu kalau kita bicara swasembada. Nah, dia kan mempertanyakan kenapa tiba-tiba di 2025 impor apa ya dia pertanyaannya? Impor kita 0. Di mana sawah ya? Kan yang dipertanyakan sawah mana? Atau sawah dengan teknologi apa itu dia bilang yang membuat tiba-tiba tiba-tiba produksi kita itu naik signifikan gitu loh. Kan itu yang dipertanyain sebenarnya. Gitu kan gue jawab. Tapi data-data lu kesampaian gak sih lu jelasin waktu di sana semuanya? Tadinya kan gue mau baca ya kan satu persatu. Gue pengen baca tuh semua data. Nih gue kasih lihat lo nih. Ini kan data ada hampir 100 halaman, Bos. Dapat dari mana, Bang? Kemarin itu yang akhirnya gue singkat itu data dari Bappenas. Digoreng karena awalnya gue bilang BPS. Gue dapat datanya Bappenas, sorry ya, bukan Bappenas, Bappenas, Badan Pangan Nasional. Kan gue ini kan disuruh baca, giliran gue mau baca malah lain ininya. Nih. Siapa yang mau baca data sebanyak ini dalam satu waktu? Nih, ini kan gue baca kemarin. Oh, banyak slide. Gue rangkum. Iya. Ini yang gue rangkum. Terus data capaian, ya kan? Ini gue mau tunjukin kemarin. Lo bayangin lo mau baca data sebanyak ini. Udah 4 jam aja protes, jaga kesehatan, toto di bawah merokok. Kesehatan apaan? Walk out. Ya kan? Gue baca yang sebentar aja. Kan yang gue baca itu rangkuman-rangkuman. Bahwa data kita, mungkin pertemuan beras kita Bang, sekian. mungkin kalau lu diundang lagi, datanya lu print aja, lu fotokopi, nanti kalau nanya data lu bagi ini, udah saya siapin datanya.
Seharusnya begitu. Mungkin itu lebih baik supaya Ya, namanya kita belajar kan proses belajar. Saya pun dikritik saya seneng banget. Seneng kan. Ada yang bilang si monolog gitu kan. Iya bang, siap saya bilang. Salam hormat gitu aja. Kita nggak, bagi gue nggak ada yang perlu gue benci. Bahkan Bang Ferry Amsari pun gue ngucapin terima kasih. Bahkan gue minta maaf kok kalau gue ada yang salah gitu. Bagi gue semua orang adalah taman belajar. Mantap, inilah poin-poin dan nilai-nilai. Iya bos. Karena gimana pun lu nggak bakal paham apa yang dibutuhkan oposisi misalnya ketika lu nggak berusaha untuk mendekati. Tapi lu udah merasakan belum dinamika yang cukup keras di dunia politik ini kan karena sebelum Lebaran kayaknya lebih mulai nih kan, lu kan mulai menanjak naik ini kan. Tapi lu udah mulai merasakan belum banyak nuansa politik karena banyak orang yang kan biasanya lu membantah tapi kali ini lu dibantah-bantah gitu kan. Iya, gimana tuh? Gua diejek-ejek. Gitu. Gimana tuh? Lu gimana? Coba menikmati aja. Cerita dulu dong, menikmati aja. Nggak, sebenarnya banyak kok yang ngirimin, "Bang, lu dibahas gini, Bang, begini." Ya gue lihat videonya, oh digorengnya di bagian situnya. Akhirnya ya namanya juga sentimen ya. Jadi kita nggak bisa mengontrol orang untuk tidak berbuat jelek gitu loh. Pasti akan mencari celah gitu. Contoh misalnya sederhananya Bang Ferry Amsari naik panggung, gue diem aja sambil gue itu kan tadi lo lihat kan datanya. Gue kan lagi pengen lagi nge-scroll bagian mana yang gue perlu tunjukin. Iya dong gitu. Dan gue nggak mau, dan sorry ya, gue anti Abu Janda dari zaman gue kuliah bos. Gue nggak suka sama Abu Janda. Terus tiba-tiba disandingkan sama Abu Janda. Apalagi kalau misalnya gua berdiri juga gitu kan. Kan jadi makin panas. Ya ngapain orang lagi berapi-api kita siramin api. Kan gua nggak di level itu. Gua nggak di level ikut-ikutan panas, ikut-ikutan ini, ngapain. Ya udah jadikan pembelajaran aja lah. Jadi belajar. Jadi pembelajaran Jadi pembelajaran. Besok-besok ya benar kata lo, besok gua mau bahas apa nih? Oke, makar nih, gue print gitu. Yang lain kan sampai dicatat tulis tangan tuh, di samping gue ada Prof Gayus gitu ya. Lu print, lu fotokopi yang banyak, lu bagiin. Ke host-hostnya kalau perlu lu bagiin. Termasuk ke anak-anak yang hadir. Ya, anak-anak yang hadir lu bagiin aja lah kan. Bener. Fotokopi. Bener. Kalaupun mereka merasa kertas menjadi sumber masalah lingkungan, ya udah kirim soft copy dah. Banyak banget alasan biasa untuk membantah. Akan selalu mencari alasan. Tapi kita kembali ke topik utama tentang Pak Prabowo. Oke. Gimana? Prabowo banget nih. Ya Prabowo banget lah. Iya. Jadi mau siapa yang dibahas? Mas Anies atau Mas Ganjar? Prabowo. Oke, Prabowo silakan. Prabowo dulu. Atau Pak Jokowi kan? Oh, Pak Jokowi sama JK. Tapi nggak apa-apa. Orang kampung. Saya orang biasa aja. Orang kampung. Orang biasa aja. Udahlah dulu, kembali ke Pak Prabowo dulu Bang. Siap. Abang kan kemarin sempat baca nggak survei survei kepuasan ya? Iya. Kepada Pak Prabowo itu cukup tinggi. 74 sekian ya, sampai 75 sekian, 74 75 lupa gua angka pastinya, tapi sekitar 70-an. Beda-beda ini, median beda. Iya. Nah, itu gimana lu melihat kepuasan terhadap Pak Prabowo ini cukup tinggi nih? Gimana? Ada ini nggak? Ada yang ingin lu sampaikan nggak terhadap angka ini? Ya ini kan membuktikan bahwa masyarakat puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Ngapain harus makar atau impeachment? Walaupun mungkin akan dibantah. Ya kepuasan itu kan tergantung order. Kalau Anda nggak percaya dengan survei, jangan lakukan. Kalau kata Mas Anies kan 2014. Jangan lakukan cek lab. Jangan lakukan cek darah di lab, udah. Kan ngambilnya sampel. Sama dengan survei juga ngambilnya sampel. Kalau nggak percaya misalnya, karena akan selalu cari alasan atas ketidakpuasan. Gitu. Bagi gue ini membuktikan bahwa masyarakat itu percaya Prabowo Gibran berhasil memberikan dampak yang nyata, baik itu lewat MBG, karena MBG tertinggi nih faktor kepuasannya. Kobdes Merah Putih, terus penanganan korupsi, terus bansos, BLT kan, bantuan langsung tunai. Terus sekolah rakyat juga ada di situ. Jadi angka ini sebagai inilah ya, acuan bahwa masyarakat masih percaya dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk terus
melanjutkan kepemimpinan sampai dengan selesai. Hasilnya kan waktu pemilu 58,58%. Iya. Ya kan berarti kan ke sekarang 74,1%. Berarti kan ada peningkatan. Ya kan bahkan di median atau apa ya kalau nggak salah. Yang kemarin kan poll tracking kan. Ada juga median tuh. Kalau misalnya hari ini misalnya Prabowo nggak didukung Jokowi, bagaimana nih pendukung Prabowo? Kan sedikit aja yang pendukung Prabowo yang nggak bakal dukung Prabowo. Masih 60% sekian ya? 60% sekian masih mendukung Prabowo. Dari pendukung-pendukung itu. Cuma sekitar 30% sekian itu akan menarik dukungan. Artinya mengikuti Pak Mr. J gitu loh. Kayak gitu. Berarti kuat juga masih Pak Jokowi ini ya? Lumayan. Oke, berarti dari angka 70 sekian itu masih adalah kepuasan dan kepercayaan publik yang cukup tinggi terhadap Pak Prabowo. Tapi kenapa ya? Maksud gua, kalaupun publik tuh puas gitu ya, kita kan mencari juga alasan nih orang pengen menjatuhkan Pak Prabowo itu kenapa ya? Mau ganti rezim tuh kenapa itu? Kalaupun ini adalah ante-ante asing ya bahasanya, atau siapapun yang ingin Pak Prabowo jatuh atau segala macam, menurut analisa lu atau menurut informasi yang lu dapat dan ketahui, memang Pak Prabowo ini salah apa sih? Memang dia ngapain? Salahnya sih? Prabowo. Ya maksud lu gini. Kalau memang kepuasan publik, ini berangkat dari kepuasan publik yang kita jelaskan tadi yang 74 sekian persen. Tapi kan di satu sisi juga banyak informasi tentang impeach, tentang makar, penggantian rezim change, dan banyak ingin mencoba menjatuhkan pemerintah. Maksud gua tuh gini, kan banyak orang yang percaya, banyak kerja-kerja yang sedang dilakukan juga oleh Pak Prabowo. Menurut analisa Bang Alim nih, atau informasi yang mungkin Bang Alim tahu, kenapa sih orang sampai sebegitunya dengan Pak Prabowo itu loh? Kenapa sampai pengennya Pak Prabowo Gibran tuh stop gitu loh? Kan bahkan ada yang bilang, bukan hanya Pak Prabowo, kalau perlu berdua Gibran kan. Tapi ada juga analisa, kalau Pak Prabowo jatuh Gibran yang naik, banyak lah. Tapi kenapa sih sampai orang tuh pengen sebegitunya kepada... Nah itu yang pengen gue tahu tuh secara dalam. Gimana Bang? Menurut gue ya, menurut analisa gue, ya gue tahu mungkin sebagian netizen akan suka, nggak suka, terserah gitu. Tapi menurut analisa ada disclaimer, suka nggak suka terserah. Iya. Disclaimer dulu ya. Iya. Pertama karena memang sejak pertama kali gue mengenal seorang Prabowo Subianto ya, sejak 2009 gue kenal beliau. Beliau selalu bicara soal kebocoran uang, ya kan. Bahkan di bukunya tuh, gue punya bukunya beliau tuh. Yang mana nih? Paradoks bukan? Paradoks Indonesia kan salah satu yang sering disebut di dalam buku itu adalah kebocoran uang negara, kebocoran negara kita, ya kan? Itu selalu. Dan itu yang membuat gue menganggap orang ini konsisten, bicaranya ya itu aja, gitu. Artinya nggak bicara sesuai dengan apa kepentingan dia hari ini, tapi apa kepentingan yang dia bawa dari sejak dulu sampai sekarang. Dan hari ini kita membuktikan bahwa Presiden Prabowo itu selalu berusaha untuk menutup celah kebocoran itu. Mulai dari koruptor, mulai dari orang-orang yang nggak bayar pajak, ya kan, sampai dengan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran kan yang paling dikejar itu kan ke hal-hal yang nggak produktif, ke hal-hal yang nggak penting. Yang kemudian hasil dari efisiensi itu, yang 300 sekian triliun itu dialihkan kemana? Ke satu program yang langsung menyentuh anak dan ibu, bahkan balita di Indonesia. Apa? Yaitu MBG. Itu kan program yang langsung diterima manfaatnya oleh rakyat. Tapi ada juga orang yang gak senang ketika apa yang biasa mereka nikmati gak dinikmati lagi. Apa itu? Yaitu apa-apa yang diefisiensi. Kayak misalnya FGD kan dikurangin, bukan gak ada sama sekali. Rapat-rapat di kantor, kan lu punya kantor, ngapain rapat di hotel mewah sampai nginap berhari-hari, ya kan? Terus acara-acara seremonial kan dikurangin, dan banyak acara-acara lainnya. Bahkan kemungkinan potensi anggaran yang bengkak, misalnya sekarang pengadaan-pengadaan itu nggak bisa lo ambil raup untung banyak-banyak, nggak bisa. Di era Prabowo itu nggak bisa. Prabowo nggak mau itu. Prabowo maunya ya duit itu harusnya diterima dan dinikmati oleh rakyat. Maka ketika itu dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo, pasti akan ada pihak-pihak yang merasa
terusik, terganggu. Orang-orang yang kemarin menggunakan kan, kalau hutan-hutan misalnya, lahan-lahan itu kan HGU, hak guna usaha. Tapi ketika dia sudah dapat HGU, lahan itu nggak digunakan sebagaimana mestinya misalnya. Ketika itu nggak digunakan sebagaimana mestinya, kan didapatin. Orang-orang kan nggak paham, kenapa tiba-tiba ada duit sekian triliun, tapi tersangkanya nggak ada. Kan itu denda administratif, pajak yang nggak dibayar, kan hal kayak gitu. Kan dijelaskan juga oleh Kejagung, ini sumbernya 11,9 triliun misalnya dari ini. Kan dijelasin. Ya dong. Emang mereka senang? Enggak senang. Makanya negara berusaha untuk merangkul dengan cara apa? Lu bayar denda atau lu mau kena pidana? Karena kan lu nggak bayar. Kalau misalnya denda administratif ya lu bayar denda administratif. Tapi kalau misalnya pajak, lu bisa kena penggelapan pajak, bos. Ada undang-undangnya. Iya kan? Kan itu bisa kena semua. Gitu. Itu yang berusaha ditekan. Kebocoran dari manapun sumber kebocoran itu berusaha ditekan oleh Prabowo. Karena isi kepalanya beliau itu, gimana caranya agar apa yang sudah menjadi hak masyarakat, khususnya mereka masyarakat kelas menengah ke bawah, itu bisa dinikmatin. Itu yang pengen dikejar, Pak. Gitu loh. Termasuk misalnya lewat Kemensos itu BLT itu nggak lagi misalnya waktu itu kan sempat isu, masa BLT cuma 5 tahun misalnya. Justru gue bertanya, masa dalam 5 tahun lo miskin terus? Ya kan? Atau kemarin ada tuh salah satu lembaga yang bilang, oh harusnya kalau duit MBG itu dibagikan ke seluruh warga negara, itu bisa dapat 5 sekian juta gitu. Secara hitung-hitungan logis. Sekarang gue tanya ke lo, kalau misalnya nih, lo kan anggaplah sekarang lo punya gaji sekian juta, ya kan? Dibagi itu 5,7 juta ke semua rakyat miskin. Lo milih kerja atau milih jadi miskin aja? Atau orang-orang yang kerja banting tulang dari pagi sampai siang, sampai malam, dia cuma gajinya 3 juta misalnya. Tapi BLT 5,7 juta. Pilih mana? Kan gak logis. Orang kan miskin, makanya akhirnya terbitlah, oh kita punya data sen. Sekarang kita bagi desil, ya kan? Desil 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Kelas menengah itu 6 sampai 7. Ya kan? Kelas menengah atas itu 8 sampai 9. Kaya banget ini 10 nih. Tapi 5 ke bawah ini miskin. Paling ekstrim itu desil 1, 2. Dan itu yang berusaha diintervensi oleh Prabowo. Masa lo gak senang ketika rakyat bisa menikmati apa yang harusnya mereka dapatkan? Masa pengennya cuma untungnya doang? Jadi yang dibela siapa? Bela rakyat atau bela konglomerat? Kan itu jadi pertanyaan. Ketika ada orang miskin ekstrim dibantu oleh negara. Ketika ada anak-anak Indonesia diberikan makan oleh negara, masa lo gak suka? Kalaupun misalnya dalam perjalanan ada masalah, itu yang patut kita bereskan. Dan gue sangat mendukung siapapun yang mengkritik itu. Emang ada yang gue kata-katain? Gak ada. Ada orang yang bilang, oh ada terjadi beracun di sini. Gue kata-katain gak ada. Silakan, harus dikritik. Kritik, tapi kita juga harus tahu. Kritik itu di pelaksanaan atau di kebijakan. Ya kan, jangan sampai kalau soal keracunan, soal ada kandang sapi dekat SPPG, itu kan soal pelaksanaan. Kita harus bisa bedakan dong. Berarti kalau masalahnya di pelaksanaan, pelaksanaannya harus dievaluasi. Tapi kalau masalah di kebijakan, misalnya, oh ternyata anggarannya terlalu besar nih. Bisa dong satu hari di efisiensi biar bisa dapat sekian triliun untuk bantu ke program lain, bisa dong. Nah itu berarti kan masalah kebijakan. Ya udah kita proses kebijakannya gitu loh. Jadi jangan sampai
salah. Bicara di A begini, bicara di B begini, nyambungnya Z gitu kan gak nyambung. Gitu Pak. Pak Prabowo ini sedang melakukan pekerjaan besar dan pekerjaan berat. Berat banget. Karena dia sedang mencoba mengambil sebuah kebijakan yang mengintervensi warga kurang mampu, baik dari bantuan hidup maupun gizi. Tapi di satu sisi Pak Prabowo juga mengalami suatu tantangan, yaitu tantangan pelaksanaan. Karena bagaimanapun ide atau keinginan atau mimpi dia sebagai presiden untuk mensejahterakan banyak orang itu nggak semudah dengan apa yang dia ucapkan. Betul. Itu cukup sulit karena pelaksanaannya juga melibatkan banyak orang. Betul. Di mana orang-orang ini dalam tanda kutip bisa saja bermasalah atau dalam tanda kutip bisa saja bodoh dalam melaksanakannya. Yes. Sehingga dia tidak melakukannya tepat sasaran. Dan itu Betul. menjadi tantangan bagi presiden. Tapi di satu sisi, presiden juga mengalami satu tantangan lain, yaitu tantangan yang datang dari luar, yaitu para pengkritik yang sebenarnya sedang melakukan atau memberikan obat, karena kritik itu bagian dari obat bagi bangsa ini. Tapi di satu sisi kadang salah tafsir antara kritik kebijakan atau kritik pelaksanaan. Yang dimana kalau kita perhatikan, lambat laun kritik-kritik ini jatuhnya atau arahnya membuat orang semakin benci dengan apa yang sedang dilakukan Pak Prabowo, kan begitu. Gambaran yang gue tangkap ya dari selama ini yang gue perhatikan. Gimana lu melihat tantangan pelaksanaan ini, Bang Alim? Sedangkan di satu sisi bagaimanapun ceritanya, sebagus apapun mimpi Pak Prabowo dan seberapa ingin dia membantu banyak orang, pada akhirnya pelaksanaan dia pasti akan mendapatkan banyak tantangan. Betul. Gimana lu menemukan atau membaca tantangan yang sedang dihadapi Pak Prabowo dengan banyaknya ekspektasi masyarakat terhadap beliau, sehingga pada akhirnya masyarakat lama-kelamaan juga ragu. Nah, itu gimana lu membaca itu, Bang? Oke. Kalau misalnya masalah di pelaksanaan, kayak entah kalau kita ambil contoh misalnya MBG. Contoh MBG. Kan kemarin sempat gua potong, maaf. Kemarin tuh sempat baca berita gua media mainstream. Pada akhirnya ada evaluasi terhadap pelaksanaannya, yaitu tampaknya misalnya dalam satu provinsi itu ada satu titik yang dimana gizinya perlu diintervensi, mungkin SPPG jangan terlalu sporadis. Ini yang gua mulai ini ya, mulai ringkas ya. Kalau bisa ke sasaran dulu. Jadi mulai ada titik sasaran terhadap intervensi gizi, kan biasanya ada di kota-kota gede tuh. SPPG mulai ada tuh, kalau bisa di tempat-tempat yang perlu intervensi lebih dulu deh. Jadi nggak terlalu sporadis kan. Itu yang gue perhatiin dari pelaksanaannya. Silakan Bang. Ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin, kita nggak bisa bilang BGN nggak bekerja dengan baik ya. Kita nggak bisa bilang itu, karena kalau kita bicara itu maka kita harus punya indikator. Indikator apa yang membuat lo menganggap dia itu nggak bekerja dengan baik gitu. Bagi gua udah cukup baik. Itu tinggal bagaimana kemudian masalah-masalah yang terjadi itu diambil tindakan, dan itu pun sudah dilakukan oleh BGN atas perintah presiden. Kalau perlu misalnya dibubarin, kalau perlu disuspend dulu, suspend sampai dia benar-benar memperbaiki SPPG-nya misalnya, ya kan, salah satu contohnya. Terus ada juga contoh-contoh lain kayak misalnya akhirnya ada sertifikasi, entah itu halal, HCCP, sanitasi dan lain sebagainya, kan itu akhirnya dilakukan untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada. Begitupun di masalah-masalah lain, gue sering bilang tuh, contoh misalnya Kopdes di launching pada tahun 2025, targetnya sekian puluh ribu Kopdes, tapi ternyata cuma sekian ribu doang gitu kan, artinya kan nggak tercapai apa yang menjadi harapan presiden. Makanya perlu diintervensi, ya kan, perlu dilibatin. Siapa yang perlu dilibatin? Ya salah satunya misalnya tentara dilibatin untuk melakukan evaluasi, kenapa nih misalnya di desa ini belum ada Kopdesnya, kenapa di sini nggak terlaksana, kenapa ini dan lain sebagainya, kan itu dilakukan. Atau misalnya BLT juga tadi, ya kan, pelaksanaannya ternyata ada loh orang yang sebelumnya memang miskin, tapi hari ini sudah kaya, sudah punya mobil, sudah punya rumah gede, tapi tetap dia dapat BLT. Maka untuk untuk meminimalisir itu, ya udah didata ulang. Siapa yang masih layak, siapa yang nggak layak, ya kan? Kan bisa kelihatan dari lo dapat gaji aja kan lo udah dipotong BPJS, kan ketahuan sama negara. Harusnya lu udah nggak dapat BPJS yang dari PBI lagi dong. Misalnya contoh kan, berarti kan masalah pelaksanaan tuh, ya kan. Dan masalah terbesar yang gue selalu kritisi adalah kenapa sih kita itu nggak punya satu aplikasi aja? Gue anak IT nih, kenapa kita nggak punya satu aplikasi aja gitu loh? Dengan satu KTP misalnya. Ada tuh teman gue kemarin sempat ngebicarain soal itu. Gue akhirnya
iya juga ya, kenapa kita nggak punya satu aplikasi aja sih yang ngelola semua hal gitu. Ngelola batasan, misalkan kita batasan sehari 50 liter. Ya kan berarti anggaplah 50 kali 3, 5 kali 3 15 gitu kan. Berarti kan 30 berarti 1.500 liter. Gue pernah lihat konten itu, pembatasan pembelian bahan bakar minyak itu dilakukan oleh Malaysia kan pakai KTP. Iya kan hanya modal satu kartu identitas KTP gitu. Tapi untuk semuanya bukan cuma BBM. Contoh aja tuh, misalnya untuk subsidi untuk itu udah ada semua, ya kan? Tapi kan kita nggak melakukan itu. Kenapa enggak? Saya rasa sih harusnya presiden melakukan itu, gitu loh. Nah, artinya apapun yang menjadi masalah di pelaksanaan ini, ya kita beresin masalahnya. Dan negara pelan-pelan melakukan itu. Artinya kan negara terbuka atas kritik-kritik itu, gitu loh. Bukan menutup diri, gitu loh. Oke bang, ini juga yang jadinya gue perhatiin juga, walaupun tadi kayak yang mau bilang ya, pelaksanaan itu menjadi challenging, menjadi tantangan, banyak PR lah yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi di satu sisi kalau abang perhatikan juga, pengkritik ini atau orang yang nggak mau tahu tentang pelaksanaan, maunya kalau Pak Prabowo ngomong A ya buktikan A gitu. Dia nggak mau tahu tuh tentang prosesnya. Maunya lu ngomong nggak sesuai nih, lu ngomong, kan orang juga nggak mau tahu bang, tentang pelaksanaannya. Contohnya apa? Contohnya misal gaji guru ya. Kok lu tahu apa yang mau gue omongin? Enggak, nebak aja. Karena tadi sebelumnya udah ngobrol di luar itu. Salah satunya itu. Soal kan, gaji guru iya kan? Waktu kampanye 2 juta. Iya. Itu Pak Hasim yang ngomong. Pak Prabowo cuma ngomong gak sih? Pak Hasim. Pak Prabowo ngomong di satu acara gede waktu ada guru-guru itu gak sih? Ingat gak sih bang yang acara gede? Iya. Iya ada kan? Di satu sisi gue sebagai pembaca atau melihat acara itu atau wah alhamdulillah ada harapan sedikit buat guru. Tapi pas tadi sebelumnya ada Pak Guru Gembul datang sini sebelum lu podcast sama gue, dia bilang gini, tapi itu ada lanjutannya. Itu disesuaikan, diperhatikan dari anggaran, itu pun ada pernah dijelaskan itu sertifikasi segala macam. Gak maksud gue tuh gini. Iya. Pas orang mendengar statement itu sebenarnya ada harapan besar kan. Betul. Tapi di satu sisi waktu penerapannya mau dilakukan mungkin karena salah satu pelaksanaannya ada challenging di beberapa uang negara, gitu-gitu loh. Lu gimana menjelaskan itu? Lu paham lah maksud gue? Iya paham. Silakan Bang Halim. Gue sering banget bicara soal ini ya di beberapa tempat gitu. Di sini belum kayaknya. Iya, kayaknya belum. Makanya sekarang kita bicara ini nih. Silakan Bang. Nah, jadi sebenarnya gini, memang betul presiden itu pernah menjanjikan bahwa setiap guru itu akan mendapatkan gaji 2 juta. Nah, gaji itu kan dibasiskan pada sertifikasi. Bukan yang tiba-tiba lo misalnya si A dia jadi guru, lalu kemudian begitu presiden naik langsung semuanya dapat gaji 2 juta per bulan misalnya, kan nggak gitu. Gimana cara kita menjamin bahwa guru itu adalah guru-guru terbaik? Nggak mungkin dong kita samain antara guru A yang sudah lama kapasitasnya bagus, dia bagus dalam pembelajaran, dia bagus dalam keilmuan, dengan si B yang misalnya cuma malas-malasan, ya kan, ya hadir cuma sehari 2 kali, dua hari sekali misalnya, atau cara dia menjelaskan juga nggak bagus, sisi keilmuannya juga nggak bagus. Gimana cara kita menjamin dia itu bagus? Dengan cara sertifikasi. Mungkin pas pidato itu Pak Prabowo nggak jelasin kali untuk sertifikasi gitu ya. Iya. Itu kan terlalu teknis ya. Terlalu teknis. Iya. Ya kan teknis itu kan adanya di kementerian, bukan di presiden. Walaupun kita nyebutnya terlalu teknis, yang mendengar nggak paham teknis-teknis ini kan. Itu taunya kan alhamdulillah mungkin kita dapat tambahan gaji. Betul. Kan orang cuma tahu membayangkan alhamdulillah kan gitu. Alhamdulillah. Tapi kan diwujudkan. Jadi kepada yang sertifikasi kan. Iya, semuanya pun misalnya guru-guru honorer ini akan misalnya akhirnya berhasil dapatkan sertifikasi misalnya. Ya alhamdulillah. Berarti kan negara berhasil melakukan intervensi atas kualitas guru. Iya. Karena sertifikasi itu kan bukti bahwa kita itu punya kapasitas dan kapabilitas di situ. Kalau kita nggak mau melakukan sertifikasi, ya gimana, Bos?
Iya, sertifikasi juga penting, juga perlu dilakukan untuk gitu menilai skill, Kan, kemampuan, iya. tanggung jawab dan banyak hal lah tentang kemampuan. Tapi guru. sebelum sertifikasi itu kan ada Step by stepnya. step yang harus kita lakukan juga. Iya, betul, Ikutin P3K. Betul. Kan honorer dihapus sama negara. Dialihkan ke P3K. Biar mendapatkan semacam kepastian lah. Betul. SK lah, ya Kan kan? P3K itu ada 2. Ada paruh waktu, ada penuh waktu. Penuh waktu itu kan berarti tiap hari lo ngajar. Paruh waktu itu kan ketika dibutuhin aja. Bukan setiap hari lo datang ke sekolah. Namanya aja paruh waktu. Paruh waktu ibarat kata kalau bahasa kitanya kan freelance gitu Iya, kan. freelance Iya bahasanya. kan. Ya ketika dibutuhkan ya ngajar gitu. Ketika enggak ya udah gitu. Tapi Bang, lu pasti juga ini kita jadi masuk ke guru gua karena gua menarik aja untuk dibahas. Tapi menurut lu walaupun lu juga pernah menjelaskan tuh, walaupun kalau kita perhatikan kan biasa orang suka banding-bandingin dengan SPPG, MBG kan guru-guru ini kan. Iya. Kan sering sekali gua dengar itu. Betul. Ini kan orang selalu bilang ini masalah political will sebenarnya. Banyak yang sampaikan gua begitu. Walaupun Abang juga pernah jelaskan di konten yang gua tonton. Nah, gua garis bawahi. Di konten yang gua tonton lu menjelaskan bahwa sumbernya berbeda. Iya. Satu dari APBN, satu dari APBD. Betul. Kan APBN tentu anggarannya yang diatur atau haknya itu di pemerintah pusat. APBD tentu di pemerintah daerah. Tapi bagaimanapun sumber itu mau dari APBD atau APBN, guru-guru itu walaupun yang belum guru-guru yang belum tersertifikasi, kan kadang ada juga yang pendapatannya juga masih kurang, ya kan? Lu gimana melihat persoalan ini? Apakah menurut lu mesti ada political will tambahan atau gimana? Karena konten terakhir yang gue lihat hanya membedah tentang sumber APBD, sumber APBN gitu kan. Belum ada gimana perspektif lu deh terhadap guru dulu deh. Iya. Tunjukkan keberpihakan lu, silakan Bang. Iya. Nggak gini. Kita itu nggak bisa memilih sebenarnya. Iya. Negara itu harus fokus kemana-kemana. Masalahnya anggaran kita terbatas, Pak. Setuju Iya gua kan? setuju. Karena anggaran kita terbatas, nggak mungkin semua anggaran itu kita tumpahin hanya di satu tempat. Setuju. Kan perlu kita bagi-bagi, ya kan, untuk MBG, Kopdes, KNMP, guru, jalan raya dan lain sebagainya. Ntar jalan jelek, Salah. political will lagi, ya Iya. kan. Ntar jalan rusak, oh yang disalahin presiden, padahal itu jalan desa misalnya. Oh yang disalahin gubernur, KDM kan sering tuh nanggepin, padahal itu ternyata jalan kabupaten misalnya, ya kan. Kan ini kita juga perlu paham, kita sebagai masyarakat juga perlu paham bahwa semua itu ada posnya. Iya, ada porsi dan ada posnya. porsinya gitu loh. Dan negara juga berusaha untuk menyelesaikan itu, bukan membiarkan, bukan mendiamkan. Nggak ada ceritanya negara membiarkan. Kalau negara membiarkan, ngapain dia repot-repot mikirin kebijakan soal guru honorer kemudian jadi P3K. P3K itu kan ranahnya di kabupaten dan provinsi lewat APBD. Tapi kan sekarang akhirnya diintervensi oleh negara dengan cara apa? Gaji-gaji lewat P3K nanti dikirim dari pusat ke daerah, langsung ke guru lewat rekening guru, nggak lagi menerima potongan gak jelas. Apalagi guru-guru ini yang cukup disayangkan adalah direkrut tidak berbasiskan pada manajemen kebutuhan, ya kan, perekrutannya. Enggak kayak misalnya kita di bisnis nih. Kalau gue bisnis misalnya. Bisnis kan ketika kita butuh sosial media spesialis misalnya, kita butuh HRD, kita butuh anak marketing, ya kita rekrut berdasarkan kebutuhan. Ya kan? Tapi UU nomor tahun 2023 itu kan enggak begitu. Dari daerah sebelumnya dialihkan ke sekolah. Sekolah yang merekrut sesuai kebutuhan. Tapi kan ada juga yang merekrutnya enggak sesuai kebutuhan. Yang penting rekrut, nggak tahu kapasitasnya gimana, nggak tahu ininya gimana. Makanya negara dorong, ya kan? Dorong dengan cara apa? Dengan cara tadi, ayo kita alihkan semua honorer ini jadi P3K. Ayo dari P3K kita dukung untuk dapat sertifikasi. Dari sertifikasi nanti dia dapat duit tambahan sampai 2 juta. Kan begitu. Apakah itu tidak membuktikan bahwa negara negara berpihak? Kan enggak juga dong. Kalau kita bicara political will, semua pos juga akan minta political will. Banyak kok jalan rusak, masih jalan negara juga banyak yang rusak. Ya kan? Bahkan sekarang pun intervensi dilakukan.
jalan-jalan negara yang jelek, kalau misalnya dalam 1 tahun pun misalnya masih jelek kan disikat juga. Kenapa nih? Padahal anggarannya sekian. Harusnya bisa setebal ini misalnya kayak di Jawa Barat gitu kan. Ternyata cuma tipis tisu misalnya. Gitu. Kan nanti kalau semua bicara political will, semua juga pos itu akan bicara political will. Kenapa sampai sekarang misalnya tenaga kesehatan, sorry to say ya, masalah kita nggak cuma di guru. Tenaga kesehatan kita, nakes kita itu kan juga banyak Pak yang gajinya rendah. Gitu loh, banyak yang gajinya nggak layak. Pekerja-pekerja kita juga banyak yang gajinya nggak layak. Dan negara berusaha untuk bagaimana membuat itu layak. Ya kan, misalnya dari sisi pengusaha, gimana caranya ekonomi didorong untuk tumbuh. Ekonomi bergerak, berjalan. Perusahaan semuanya menikmati hasilnya. Dari situ nanti yang belum layak dikasih gaji yang layak oleh perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang nggak bisa memberikan gaji yang layak ditindak oleh negara. Kan banyak itu udah dilakukan. Tapi itu berproses gitu loh. Nggak ada ceritanya simsalabim abrakadabra dalam 1 tahun lo bisa membereskan semua masalah. Gitu loh. Kan perlu proses. Perlu proses ya. Iya. Coba tanggapi juga ini Bang Alim. Ternyata gua perhatiin ya. Cocok lo jadi jubir pemerintah. Tinggal dikasih data aja terus ngolah. Bagus nih. Ada nuansa meyakinkan ini kan. Loh, kan gue berusaha untuk itu. Gue selalu bilang. Bahkan di salah satu tempat. BGN kapan? Ya kan, daripada misalnya nanti yang bicara di media misalnya kepala BGN yang akhirnya dibikin sentimen dan lain sebagainya. Alimuddin aja yang jadi humasnya BGN. Loh, iya dong. Bawaannya langsung mau daftar aja ya. Iya, maksud gua iya memang ya, tadi juga gua kan habis acara dengan 50 media besar. Tadi. Sebelum ini yang ya. tadi ya. Iya, Oke, sebelum oke. ini. Ya, gue pun menyampaikan bahwa memang di beberapa tempat, bukan cuma di situ, di beberapa tempat gue sampaikan masalah utama kita itu adalah di pemerintahannya, bukan pemerintahan whole pemerintahan, itu adalah masalah komunikasi, ya kan, public trust seperti kata Prof. Ihsan Nursi kan, public trust. Gimana cara membangun public trust? Ya dengan cara komunikasinya diperbaiki. Bakom udah berusaha misalnya. Tapi kalau kementerian yang nggak berusaha, tetap masalah. Ya kan, contoh misalnya, dulu sering banget digoreng itu adalah soal Bahlil misalnya. Tapi setelah Bahlil akhirnya angkat bicara di sana sini, di podcast dan sebagainya. Sekarang orang berbalik nggak ke Bahlil? Berbalik. Tapi kalau mereka yang memang nggak suka, ya nggak bakal percaya. Om suka ini, Om suka. Gitu. Maksud gue gitu. Jadi memang harus minimal kalau misalnya nggak bisa menunjuk orang-orang yang bisa dipercaya untuk jadi humas, ya ke menteri atau apalah yang berkepentingan di situ, tolonglah menjelaskan itu, buka ke publik gitu loh. Hadir ketika misalnya diundang. Yang patut dicontoh menurut gue, sorry itu sih ya, gue nggak tahu netizen akan suka atau nggak suka. Cara komunikasi Anies Baswedan itu bagus. Perlu gue akuin. Bisa menjelaskan dengan baik. Suka atau nggak suka lo bodo amat. Tapi gue harus bilang bahwa cara komunikasi kayak beliau itu patut untuk dicontoh. Sekarang pertanyaannya, menterinya mau nggak mencontoh itu? Pak Pigai misalnya mau nggak? Orang disiram air keras malah ngomongnya air panas. Lo menteri HAM lo bos. Kita lagi bicara HAM misalnya. Itu hal kecil, tapi itu bisa jadi letupan kecil yang nanti bisa besar, Pak. Makanya itu perlu diperbaiki dari sisi komunikasi. Itu salah satu contoh aja. Contoh lain misalnya kemarin ketika Bu Widi diserang tuh di sentimennya soal Widi tahu kan? Menpar. Tahu. Ya kan, soal dia bicara soal dia dikritik sama salah satu anggota dewan namanya Pak Yoyo. Soal tiket pesawat. Harusnya ketika ada itu, menurut gua harus ada yang bisa menjelaskan. Entah anak buahnya kayak siapa kayak. Jelasin dong ke publik. Ya kan bukan di ranah kita, tapi kita berusaha untuk perbaiki, atau kita berusaha untuk berkomunikasi dengan
Kementerian Perhubungan. Karena Yoyo kan bicara soal memberikan nilai 50 ke Bu Widi, tapi yang salah satu indikator 50-nya adalah soal tiket pesawat di apa namanya? Ke daerah destinasi wisata itu mahal. Loh, nggak nyambung dong. Lo kasih nilai 50 dengan tiket pesawat yang mahal. Karena batas atas harga tiket pesawat dan batas bawah itu bukan di Kemenpar, Pak. Bukan di Kemenpar. Itu kan udah ada aturannya. Tapi di Kemenhub. Gitu loh. Jadi kan salah alamat. Tapi hal-hal kayak gini akhirnya jadi bola liar. Karena apa? Karena nggak berusaha Jelaskan. Gitu loh. Berarti lu melihat ada semacam bottleneck Betul. di bagian komunikasi. Di bagian komunikasi. Iya, gua kadang melihat ini satu waktu nih orang influencer atau jubir pemerintah nih kerjaannya terus mendukung, memberikan data lebih bagus Bang Alim ini. Jadi gue sering membayangkan kan. Makanya gue pun ketika netizen bilang Bismillah komisaris, Bismillah. Ada yang komen begitu ya? Banyak. Iya. Bismillah apa nih? Lu cari jabatan apa sih misalnya kan? Lu mau jadi apa sih? Ya. Kalaupun misalnya sorry ya, bahkan di sini doang nih gue jawab. Iya. Kalau misalnya hari ini besok lusa gua itu misalnya dapat jabatan komisaris atau gua jabatan di kementerian, entah itu jadi tenaga ahli atau gua misalnya jadi staf sus bidang komunikasi pemerintah misalnya. Itu karena pertama gue punya kapasitas. Gue bukan buzzer yang sorry itu taklid buta sama Prabowo, bukan. Gue nggak sebodoh itu untuk mau ngejilat. Gue punya kapasitas, keilmuan, gue punya kapasitas pengalaman di situ. Yeah. Dan gue juga berjuang untuk yang menang kok. Yeah. Tujuan kita berpolitik apa sih emang? Mungkin penonton lu salah paham nih. Karena sepengetahuan gue, Bang Alim itu pengen tetap terus menjadi narasumber Retorika Show. Anda gimana? Makanya nggak mau di dalam ya. Oh iya. Biar bisa gampang diundang ke Retorika. Gampang diundang. Iya, nanti kalau udah di dalam nanti harus ngikutin birokrasi dulu. Susah. Iya. Kalau udah dilantik dihubungin pun nggak bisa. Banyak Susah. teman-teman. Nanti kayak yang udah di dalam kan? Bang Alim, udah 2 di minggu dalam lagi dijawab tuh. Iya, udah di dalam nanti komunikasinya susah. Oh, iya. Bahkan gak berani bersuara. Oh gitu ya. Lu bayangin aja yang dukung pemerintah. Di dalam itu kan ada ribuan tuh yang bekerja untuk pemerintah. Ada nggak mereka nggak membela, bukan membela, tapi meluruskan informasi misalnya? Ada. Iya. Jarang. Bahkan partai pendukung aja nggak pernah komen kok. Mungkin karena bukan job desk-nya kali komunikasi ke publik. Iya, terlepas itu job desk atau bukan kan setidaknya bisa menjelaskan atau memberikan data yang tepat. Oh gitu ya. Gitu loh, seperti enaknya Retorika Coffee. Iya. Ini bukan kita nggak ada produk kopi ya. Oh nggak ada ya? Oh iya. Oke Bang, terakhir dari gua. Coba lu bantu jelaskan ke kita. Dari tadi kayaknya gue diminta menjelaskan terus nih. Iya. Udah kayak guru gue lama-lama. Dosen apa namanya? Yaudah, Maha Guru Ahmad Alimuddin. Kalau di Sumbawa itu namanya Dea Guru. Dea Guru. Dea Guru. Di Lombok itu namanya Tuan Guru. Iya, Tuan Guru Bajang. Oh iya itu dari Lombok ya. Iya. Kalau Lombok Tuan Guru. Nggak ada Kiai Haji di sana, nggak ada. Oh, nggak ada kultur itu ya? Nggak ada. Adanya Tuan Guru. Kalau di Sumbawa Dea Guru. Oke, berarti lu Dea Guru. Enggak. Dea Guru ini guru kan? Dea Guru ini kayak Prof Din Samsudin tuh. Oh itu iya, mantan ketemu. Kiai lah. Oh. Kiai, tapi nama di semuanya itu Dea Guru. Kalau anak dari Dea Guru dipanggil? Kalau Kiai punya anak kan Gus. Dea Guru dipanggil anaknya apa? Nggak ada. Oh nggak ada kultur itu ya? Nggak ada. Oke. Kalau lo layak dipanggil Dea Guru baru. Oke, gue panggil lu sekarang Dea Guru Alimuddin. Bang. Maaf nih Prof, maaf Prof. Nah, maaf. Dia ini Prof. Ya kan nggak apa-apa, itu kan bukan hak adat kan, bukan kan? Oke lanjut, nanti lu potong bagian itu. Enggak apa-apa itu mah nggak apa-apa. Pertanyaan nih, tadi lu menjelaskan tentang komunikasi. Kalau komunikasi ini juga menjadi hal yang menurut Bang Alim sebuah bottleneck atau masalah, karena mesti perlu diperbaiki lebih baik kan? Mana ada sesuatu yang sempurna? Sesuatu pasti harus belajar terus menjadi lebih baik. Langkah apa yang harus dilakukan? Tadi lu menjelaskan trouble-troublenya aja, tapi menurut lu langkah apa yang harus dilakukan? Masa solusi lah ya? Iya, solusi. Menurut gua. Jangan bilang rekrut lu ya. Ya kalau promosi gratis kenapa enggak? Ayo udah rekrut. Iya dong.
Iya dong, ya Terus, enggak. coba Daripada jelasin. kita dianggap mencari duit haram, Iya. ya kan dengan masuk halal jadi duitnya, ya enggak, bukan duit haram. Oke, jelaskan tapi dulu. kalau menurut saya Banyak ya, bercanda kita ini. iya, biar nggak serius-serius amat. Oh iya Pak. iya iya. Ya kan. Menurut saya nanti dikomenin gua. Menurut saya soalnya ada yang kemarin komenin hanya Gimana? karena gua ngomong gua. Ya, menurut gue itu pertama, gue yakin di dalam pemerintahan itu ada banyak sekali orang-orang yang kompeten. Gak mungkin lo bisa jadi PNS pemerintah, lo jadi staf sus, lo jadi tenaga ahli pemerintah. Kalau lo minimal nggak bisa menjelaskan data, nggak mungkin. Potong leher gue kalau lo nggak pintar. Gue yakin lo pintar, masa? Ya dong. Susah orang mau motong leher lu karena merasa pintar ini kan. Iya maksud gua udah mulai dari yang ada aja, yang ada di dalam itu kan banyak. Ya, wajibin kalau nggak mau ke ASN-nya itu kan TA itu orang-orang politik semua. Staf sus itu kan orang politik semua. Masa sih mereka nggak bisa ngebelain menterinya? Udah deh, nggak usah pakai kata ngebela, menjelaskan. Wajibin dong. Menteri itu punya hak prerogatif untuk mewajibkan anak buahnya berbicara. Jangan disuruh diam. Gitu loh. Ketika ada masalah, bahkan sebelum masalah itu ada. Itu udah ada payungnya dulu. Dijelaskan ke publik. Oh ini kegiatan kita. Ini agenda kita. Ini program kita. Begini anggarannya. Banyak kan orang gak paham. Contoh paling sederhana deh. Soal misalnya anggaran pengadaan di pemerintahan misalnya. Apa sih komponennya? Kenapa harganya sekian? Itu anggaran tahun kapan? Ramenya tahun kapan? Itu kan perlu dijelasin, Pak. Dan gak mungkin dong hal-hal kayak gitu harus dijelasin secara teknis oleh kepala atau oleh unsur tertinggi. Utus saja anak buahnya. Jelasin ke publik. Kalau gak mau ngejelasin lewat media, lo bikin media sendiri. Halo Mas Menteri misalnya. Halo Mas Wamen misalnya. Ya kan bisa. Kalau nggak mampu juga, udah deh. Jadikan Halim jadi utusan khusus presiden bidang komunikasi. Oke, terima kasih banyak Bang Halim. Terima kasih banyak menonton Retorika Show. Sampai jumpa.